berlawanan. Ada 7. Ya, nanti ada ikhlas sudah 9. Nanti kita bahas 7 dulu saja, insyaallah. Baik, sekarang sifat yang pertama dari kajian la biddalah atau sifat yang tidak berlawanan. Siapa dia? Sofir. Yang pertama adalah sofir. Ngomongnya spot, jangan safir. Kalau safir artinya apa? Dubes. Istilah safir itu dubes. Kalau sofir ini yang kita bahas sekarang. Apa itu sofir? Itu sudah tulis ya kalau misalnya didikannya. Hiddatun fi saut, kuatnya suara. Kuatnya suara. Tansha'u an mururi, yang keluar fi majran dhayyiq, dari ruang, dari celah, dari tempat yang sempit, yang kecil. Dari ruang yang mana? Itu sudah definisi sudah. Maksudnya ruang yang mana? Itu ruang antara ujung lidah yang bertemu dengan gigi. Kemarin saya bilang nempel apa enggak? Enggak nempel. Nah, dari ruang sempit itulah ada suara yang mana suara tersebut diberikan nama sofir. Itulah tugasnya lidah untuk tidak menempel. Kalau nempel maksud saja. Kalau lidah saya nempel Ustaz, ya benar, tapi bagian bawahnya, bukan lidah ujung lidah. Maka dia tugasnya benar-benar tidak menempel, nyaris menempel. Agar apa? Agar ada sifat yang kita bahas setelah ini yang memiliki nama sofir, kuatnya suara yang kuat dari celah atau ruang yang sempit. Maksudnya ruang di mana? Ruang di antara ujung lidah dengan gigi. Itu dia ruang yang dimaksud. Maka sofir pasti rokoah. Rokoah belum tentu sofir. Kullu sofirin rifwun walaysa kullu rifwin sofiron. Jadi sofir pasti rokoah. Kenapa? Ya sod, zai, sin, tiga-tiganya rokoah. Sedangkan tidak semua rokoah merupakan sofir. Kenapa? Karena rokoah ada 16. Sofir cuma menerima 3 saja, hanya menerima 3 kuota. Jadi hanya seperti itu. Sofir pasti rokoah, tidak sebaliknya. Nah, sekarang kita bunyikan baksa. Dia memang sedikit lebih ini dia, suara daripada shin, baksa. Ini dengar suaranya. Sa, so, za. Yang menarik adalah huruf zai. Banyak mengatakan za. Oh, ini selesai hams, bukan hams. Suara antum adalah suara sofir. Kuatnya suara yang keluar dari ruang atau celah yang sempit. Baca sa, si, su, za, zi, zu, az, terakhir sol, si, su, as. Dia sudah identitas khusus sod, zai, sin. Makanya di dalil makhraj dalil wasofiru mustaqim, langsung dia punya nama julukan. Kenapa? Hashtag seperti mereka bertiga saja. Sod, zai, dan sin. Secara alamiah dia memiliki konsep sofir, kuatnya suara dan segi pelafalan 3 hal tersebut. Lawannya apa? Ini punya lawan. Makanya dia bersifat yang tidak berlawanan. Dia tidak bisa diadu, tidak bisa ditandingkan. Karena punya lawan dia. Ya sofir sendiri saja dia. Begitu ya. Kalau istilah penandingan dan istifal, itbaq penandingannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kedua qalqalah. Nah, kayak apa namanya? Yang kedua tidak as. Jadi kan sofir itu kan apa? Perangkat dari makron. Makronnya tidak bertemu, maka sofir tidak bertemu. Walaupun kalau bertemu saya sampaikan dia tidak mencederai makron itu sendiri. Ya, pertemuan 2 gigi yang mencederai suara hanyalah jim dan ca. Adapun sin jika digesekkan, zai jika digesekkan, sol digesekkan, itu bukan makna diminta. Tapi kalau digesekkan dia tidak mencederai bunyinya, tetap
dibaca sama. Coba sekarang gigi zai didengarkan ke az. Coba didengarkan az. Sama aja dia. Yang beda hanya jim dan sa. Kalau jim dibaca ja. Itu berubah dia. Coba ja. Sudah berubah. Nyambung nggak? Coba ja. Ji. Ja. Kalau ja udah naik ke jauh sekali. Masih berada di lidah dia tengahnya. Ja. Jangan dibaca ja. Ataupun tak, jangan geser tak. Jangan dibaca sa. Kenapa? Suara berubah, mencederai suara dia. Tapi kalau sod zaisin yang diminta sebenarnya nggak gesek, tapi kalau gesek tidak mencederai makhraj yang kita bahas itu. Begitu saja ya. Ada lagi membahas Sofir, silakan. Satu orang lagi mengenai Sofir. Sofir mudah insyaallah ya. Jadi perangkat ekstra dari huruf sod zaisin. Berikutnya apa dia? Qalqalah. Nah, qalqalah yang artinya adalah memantul atau pantulan. Bahasa linguistiknya idgham, pantulan. Maksudnya apa dia? Memantulkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun. Memantulnya huruf dalam keadaan sukun. Memantulnya huruf dalam keadaan sukun. Ingat masyarakat syafat semua, qalqalah ketika berharokat dia ada qalqalah. Huruf-huruf ko, baju di toko ketika berhuruf dia memiliki esensi qalqalah. Namun qalqalah tersebut tidak dapat dibunyikan. Qalqalah tersebut dapat dibunyikan hanya dalam keadaan sukun. Ya bukan nih? Maka darilah sifat qalqalah masuk dari sifat asliyah, bukan sifat ridho. Kan sifat bagi dua. Ada sifat asliyah yang otentik, kapanpun akan selalu ada. Ada sifat ridho yang tidak selalu ada, tergantung kondisional, ya enggak? Nah, qalqalah kenapa masuk asliyah padahal dia cuma eksis pas sukun doang, ya enggak? Apa jawabannya? Jawabannya qalqalah akan selalu menemani seluruh huruf baju di toko, baik sukun ataupun harokat. Bedanya qalqalahnya hanya dapat dibunyikan dalam keadaan sukun saja. Ya, sifat qalqalah. Ya mana Mas? Jadi qalqalahnya ada. Jadi di qaf itu punya qalqalah akan selalu. Tapi ketika fathah tidak akan dibunyikan. Beda dengan sifat coba apa sifat yang aidho? Istafim. Alif tidak selalu ditafim. Alif kalau dia sebabnya fathah, dia sebabnya tebal. Kalau seperti tipis jadi tipis. Atau juga lain izhar. Apakah nun akan selalu izhar? Tidak. Nun kalau ketemu dengan ba jadi iqlab. Nun kalau ketemu dengan ya jadi idgham. Kalau ketemu hamzah jadi izhar. Jadi sifat yang berlawanan, sifat yang kondisional 11 itu bisa ada, bisa tidak. Namun kalau qalqalah dan dalam ulama dia akan memiliki qalqalah tersebut. Kalau istilah embrionya ada. Dia membawa embrio qalqalah itu. Saya bawa embrio enak ngomongnya kan. Karena apa saya ngomong ini gitu ya. Embrio qalqalahnya ada, tapi tidak dapat dibunyikan. Dibunyikan hanya dalam keadaan sukun. Nyambung enggak saya? Jadi ya, makanya itulah apa itu qalqalah? Memantulnya suara dalam keadaan memantulnya huruf dalam keadaan sukun. Coba kita baca ko. Ya, ada tapi yang disebutkan dia qalqalahnya. Dia punya coba ti. Itu lagi ku. Pas sukun baru mantul dia. Ako. Coba oko. Iko. Ya. Kenapa demikian? Iya. Apa sih tugasnya harokat? Menjauhkan. Apa sih tugasnya sukun? Ya, kecuali qol. Apa tugasnya qalqalah? Menjauhkan juga. Sekarang saya buatkan tulisan dulu nih, bagan sedikit. Ya. Kalau al-harakah ya, harokat tugasnya menjauhkan atau tabaud, menjauhkan huruf dari makhrajnya. Al-harakah. Kalau sukun apa tugas sukun?
mengembalikan, tasadum lepasnya. As-sukun, sukunnya kecuali qalqalah. Saya mau tanya, qalqalah sukun apa harokat? Memantulkan huruf dalam keadaan sukun. Nah, apa tugas dia? Taqarrub, tabaun. At-taba'un. Maka lihat, qalqalah memiliki kesamaan dari sukun dalam segi kondisinya. Kondisi sukun, enggak? Kondisi dia sukun. Tapi qalqalah juga punya kesamaan dengan harokat dari segi menjauhkannya. Dari siapa? Dari segi fungsi. Posisinya qalqalah sama dengan sukun. Ini posisinya. Posisi apa? Kedudukannya ya. Kedudukannya atau posisi ya, kedudukan sama, tapi ini fungsinya beda. Fungsinya apa? Qalqalah tidak sama dengan sukun, ini taqarrub, tapi fungsinya at-taba'ud, menjauhkan. Kegunaannya berbeda. Statusnya, maaf kalau kedudukan atau pasnya status ya. Statusnya sama, statusnya sama-sama sukun, bedanya adalah fungsinya at-taba'ud. Jadi qalqalah tengah-tengah dia, mirip dengan sukun dalam segi kondisi dia sukun, mirip dengan harokat karena fungsinya harokat adalah at-taba'ud, menjauhkan. Oke, sudah? Belum, silakan sudah. Ya, baik lah ya. Ya ada. Nanti ada pembagian sendiri sukuran kubro, tapi kita bahas sekarang karena ada baiknya dalam nanti. Kita bahas, jadi bagian yang tanya sukuran kubro atau akbar tidak kita jawab sekarang karena ada baik sendiri yang membahas mengenai kondisi ini. Yang ingin saya bahas qalqalah selain pembahasan tadi adalah qalqalah memiliki sifat apa aja qalqalah? Yang mana itu? Kesamaan mereka semua apa qalqalah? Jahar dan syiddah. Kalau syiddah benar dan bersetengah, masya Allah cepat ya. Jadi mereka memiliki kesamaan dari segi jahar dan juga syiddah, al-jahar dan asyiddah. Nah, maka dalam pembahasan atau pelafalan qalqalah jangan dirokowah-rokowahkan. Tidak. Coba kata Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jangan ditekan, berhenti. Wa tabb. Wa tawasau bil haqq. Ya, jadi al-haqqnya kita baca standar saja seperti yang kita sampaikan minggu sebelumnya. Jangan watawasau bil haqq. Dari dua kondisi. Pertama hak yang ada dari durasi itu al-haq. Panjang kan? Masih balik tadi ya. Khawatir mereka al-haq. Aduh, kemana dia? Kok yang kedua, qafnya juga jangan dirokokkan. Yo, al-haqq. Ya, al-hajj. Jadi ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa ini saya bahas? Karena di buku-buku Republik hari ini ada yang menulis mengenai apa? Qalqalah agak fathah-fathahan. Qalqalah agak kasroh-kasrohan. Qalqalah bunyinya tergantung harokat sebelumnya. Itu pembahasan sekunder. Apa dia? Kenapa tidak saya bahas? Karena ranahnya debatable sekali. Ya, akan tergantung guru mana yang pernah kita pelajari sebelumnya, kan? Tapi poin satu yang harus namun banyak dilupakan adalah konsep jahar dan syiddahnya itu. Jadi pelafalan qalqalah jangan ada. Ya, bisa ada yang sama gini. Ajil. Kan ajil lah. Apa. Ya, kenapa? Karena mereka syiddah.
yang memiliki sifat jahat dan cerdas selain mereka berlima ada siapa lagi? Hamzah. Hamzah sejatinya bisa masuk pada konsep qalqalah. Namun karena dia berubah-ubah baik ibdal, tasyin dan lain sebagainya menyebabkan Hamzah dia sudah single factor aja. Sudah bisa eksis tanpa perlu tim ini gitu ya. Kalau mereka berlima perlu membuat tim dulu menjadikan tim qalqalah. Sedangkan Hamzah single factor. Baik, ada yang mau tanyakan? Ya, silakan.